Ketemu lagi di Offside Duo. Gimana weekend kalian? Pasti buat para fans MU cenat-cenot. Nggak menang, tapi juga nggak kalah. Tapi kok rasanya sesek napas pagi-pagi ya. Mungkin karena kalian tidurnya pada subuh, nggak bisa tidur ya. Tapi ini yang menjadi menjadi pertanyaan buat para fans MU ketika minggu lalu lawan Arsenal. Mereka sangat bagus mainnya, katanya kita nggak sedih-sedih amat gitu kalah sama Arsenal karena mainnya bagus. Tapi ini yang gue juga bilang sama coach juga di minggu lalu. Kalau secara hasil emang gak kalah-kalah amat, tapi gue nggak yakin lawan tim kecil dia bisa bermain lebih bagus daripada ini gitu kan. Dan terbukti kemarin lawan Fulham. Ya mungkin nanti kalau lawan Burnley secara level akan lebih menurun lagi coach, karena kan tim promosi kan. Tapi Burnley pun kemarin baru menang juga lawan Sunderland. Jadi nggak segampang itu untuk menerapkan permainan yang diinginkan oleh si Amorim dengan pemain yang menurut gue nggak bisa menerapkan sama sejauh ini ya sama skemanya dia lawan Arsenal, lawan Fulham kemarin. Lo gimana kemarin ngeliatnya? Karena lo kan live reaction, gue live reaction. By the way, anjay, gue mau ini rekor gue coach. Live TikTok 1.300, even siapa tadi ada yang komen juga anak e-commerce. Wah, buat TikTok lumayan gede untuk followers lo yang baru cuman berapa gue? 12.000 followers kan, 12.000 kan di TikTok kan. Karena gue gak pernah main TikTok, gak pernah bikin konten. 1.300. Gue gak pernah main TikTok, followers gue 500 Ya beda lo mah, lo kan habis sepak bola. Gue gak pernah main TikTok. Lo habis sepak bola, tapi kan lo konten lo ada terus coach. Iya. Ya kan? Promo lah. Dan orang juga motongin clipper lo dari sana. Nah, gue pernah 1.300 itu sama lo yang kita timnas berdua. Tapi kan itu berdua yang kita joinan yang match itu kan. Nah, kalau kemarin sendiri waktu halftime, gue bilang wah ini udah bisa menyaingi itu brand-brand yang bikin live YouTube channel 1.700, 1.500, bahkan gak nyampe 1.000 gitu ya. Kayak udah bisa. Dan bersamaan itu ada yang bilang, bang apa nama YouTube pribadinya? Hah? Kok lo udah tahu? Gue kayak baru ngomong ini sama dua orang nih. Gue baru ngomong bikin YouTube pribadi sama Hanif sama Koci. Beneran si kampret ini bilang Panji mau bikin YouTube pribadi. Anjing langsung pressure. Gue harus bikin gitu kan. Tapi emang gue bilang bulan depan gue akan bikin pelan-pelan, gue bangun studio dan akan bikin YouTube pribadi sambil nanti kontennya lagi gue garapin konsepnya. Liga 1 ya. Gue pengennya lebih banyak porsinya di Liga 1 karena gue belakangan lagi excited nonton Liga 1 dan banyak pemain asing yang kayaknya menarik untuk gue highlight secara general lah. Oke, balik ke MU dan juga Arsenal. Ini gue lagi-lagi banyak yang pro dan kontra. Gue diserang sama fans MU, tapi ada juga yang bilang gue setuju sama lo bang, tapi banyak yang gue bilang 13%. Gue heran, fans gue itu member gue itu banyak yang MU kan? loh. Iya. Dan semua bilang boring. Iya, setuju gue. Boring. Ya kecuali di awal kan udah ada excitednya kan. Ya kan awal agresif 10-15 menit, 20 menit lah. Abis itu ya gone. Itu yang gue gak paham ya. Lawan Arsenal lu bisa begitu agresif ngepresnya, sehingga Arsenal kewalahan untuk build up. Lawan Fulham lu kasih ruang. Nggak ngerti gue. Dan peluang terbaiknya dia menurut gue juga bukan dari build up, dari kiper ke Kunha kan. Iya. Ya kan yang langsung direct ke depan kan, yang si Kunha menembus pertahanan. Itulah. Jadi Lu beli 3 striker value 200 juta. Terus lu ngandelin Maguire. Ini yang gue bilang coach. Bola-bola atas. Iya, what in the world gitu. Lu masukin Sesko menit 60-an ya. 60-an katanya jago main basket gitu kan, loncatannya. Sesko 53 udah masuk. Oh ya 53. Oh ya oke. 53 udah masuk. Pemain yang katanya praktis 40 menit loh dia di lapangan. Bola-bola atas juga nggak nggak sedominan dan bola-bolanya pun nggak ngarah. Jadi kalau kemarin orang bilang, kemarin pas gue liat TikTok ada bilang gimana dia mau maksimal bang, nggak ada yang ngoper ke dia gitu kan. Kalau lu nggak bisa ngoper, minimal etos kerja lu tunjukin, lu jemput ke bawah, lu menciptakan ruang, lu narik orang. Gue nggak melihat itu dari Sesko, kecuali yang kemarin ada satu momentum dia ke pinggir, dia narik 2 orang, dia ngasih operan ke Kunha untuk lari, Bruno sebelum ditarik dari belakang kan. Cuman pergerakan dia sejujurnya ya, ini gue nggak bisa menilai dari baru 2 pertandingan. Cuman pergerakan dia, gue masih lebih apresiasi pergerakannya Højlund untuk pergerakan ya. Masih tapi Højlund butuh waktu. Gue melihat Sesko ini persis Gyökeres. Gyökeres cetak 2 gol. Emang dia main bagus? Enggak. Dia nggak main bagus. Benar. Dan kelihatan ball touch-nya, larinya segala itu nggak main bagus. Iya. Cuman dia memberikan apa yang dibutuhkan sebagai seorang striker. Nah, Sesko enggak. Oke. Iya. Tapi kelihatan 2 pemain ini masih keteteran di EPL.
But that's okay. Ini baru 2 match. Mereka harus ya lihat siapa yang lebih cepat adaptasi aja. Iya. Ekitike juga habis cetak gol nggak kelihatan. Iya. Tapi minimal dia bisa membuktikan nggak cuma cetak gol, coach. Dia bisa ngasih assist sama buka ruang juga kan. Dia kasih assist dan dia lebih. Walaupun involvement sama game nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi buat striker that's enough menurut gua. Dia 1-2 momentum dia bisa ngasih assist, bisa nyetak gol. Menurut gua itu enough daripada sama kayak Gyökeres kemarin. Iya. Tapi Gyökeres tuh kemarin gol dia banget, coach. Itu dari dia zaman gue nggak tahu dia bisa ngegocek gitu. Kayak gitu dari zaman Coventry, dari zaman di Sporting. Selalu golnya kayak gitu, dia sering dari kiri, lari, cut inside, golnya kayak gitu. Bener-bener template dia. Bagus lah, sering-seringnya kayak gitu. Nunez juga mirip-mirip juga zaman waktu di Benfica, gol-golnya mirip-mirip begitu. Emang karena Sesko, gue jarang ngeliat dia gol-gol begitu yang dia bisa shooting ya. Iya kan, Sesko tuh lebih banyak emang umpan terobosan lewat tengah, dia shooting. Makanya golnya kan kalau lo hitung sebenarnya cuma baru 14 gol gitu, nggak terlalu banyak kalau lihat jumlah golnya waktu di Bundesliga. Nah kemarin gua melihat starting line up nggak ada yang berubah kecuali Diallo, ya kan? Dan itu gue bilang sama lo, Diallo jadi wingback, gue nggak akan melihat banyak kemana-mana perubahannya. Sebenarnya kalau gue lihat bukan dia nggak bisa, dia nggak mau. Serius, feeling gue itu dia nggak mau. Ini anak gue takutnya attitude-nya itu kayak Garnacho ya. Ya karena dia, itu gue dengar dari Mardel ya. Waktu di Summer Series di Hong Kong atau si Mardel pergi ketemu dia sama Garnacho, attitude-nya jelek juga. Ya emang deket kan seumuran, jadi ya mainnya sama dia pasti. Iya. Enggak, bukan dia nggak bisa, dia bisa kalau dia mau. Apalagi dia masih muda, punya etos kerja lah kasarnya begitu. Tapi gue ngelihat dia itu malas-malesan. Dia pengennya cuma nyerang, ngerti nggak? Ya emang nggak gampang sih coach menurut gue orang memang nggak gampang, cuman lu sekarang sebagai anak muda diberi kesempatan untuk jadi starter. Lu harus menunjukkan. Ya itu yang bedanya sekarang mentalitasnya gitu. Nextnya download lagi. Gue juga mikir kayak gitu karena pertama, tahun lalu dia dilulukan sebagai pemain yang mungkin paling punya karakter atau punya potensi untuk bisa menjadi. Setuju. Cuman dengan ada Mbumo mau gak mau dia harus ngalah kan. Iya. Nah, gue gak melihat ketika dia sama Mbumo dia bisa berharmonisasi lah di sana. Gak bisa kombinasi. Berapa kali mereka berdua di sayap, gol. Berantakan. Kadang sering-sering tabrakan sama-sama lari, cut inside gitu kan. Jadi ya, ini yang gue bilang Amad Diallo bukannya, ya gue mungkin gak bisa bilang dia gak bisa, cuman sejauh ini gue ngelihat dia nggak pernah nyaman main di sana. Ditambah efek dia nggak nyaman, nggak mau karena dia maunya cuma cetak gol action. Ya. Nggak bisa, lu harus rubah diri lu sendiri. Dan sisi defensifnya juga nggak begitu bagus. Dorgu, orang banyak yang bilang give it time, Bang Panji, lu ngasih Garnacho waktu. Bukan, Garnacho itu masih ada flare-nya gitu loh, kayak masih mencoba untuk take ons. Nah Dorgu tuh gue gak melihat ada added value-nya sama sekali coach. Sama, gue juga gak ngeliat. Selain ya etos kerja keras sama fisiknya. Cuman gue gak melihat dia punya smart football brain untuk bisa. Betul. Gitu loh gue, aduh. Football IQ-nya rendah ini Dorgu ini. Gue gak ngerti juga kenapa MU beli Dorgu. Semoga gue salah gitu. Dia ngelepas Alvaro Carreras ke Madrid gitu ya. Gue setuju. Ini Dorgu ini enggak lah. Gila nih gue gak ngerti sih. Nah sama ya kalau sisanya sih back De Ligt, Euro menurut gue kemarin mainnya cukup solid lah. Binder cukup solid. Jadi ya ini dan Mount sama Bruno menurut gue nggak bisa dimainin bareng. Mount itu dipuji-puji selangit sama The Athletic media apalah meme yang dibilang, gue bilang biasa B banget Mount. Iya, gue nggak bisa melihat Bruno dan Mount bisa bermain bareng tanpa mengorbankan sisi tengahnya. Itu jadi gue nggak bisa melihat. Tapi gue rasa pemain kayak Mount ini bisa disulap untuk gantiin Casemiro. Berat sih coach. Bukan ya, kembali lagi dia mau atau berat enggak. sih, apalagi dia injury prone. Kalau semua mau nyereng ya susah juga gitu loh. Iya kan? Karakternya dia ya, lagi pula kan dia secara fisikal nggak not fit enough lah untuk mempraktikkan nomor 6 sih menurut gua dia. Tapi kan dia sempat kemarin gantiin Casemiro pas si Sesko masuk. Nah, kan Ugarte masuk gak lama abis itu. Ugarte kan gantiin Ahmad. Iya, tapi posisinya Mount gantiin Casemiro. Iya. Tapi kan Sesko depan, si Cunha turun. Tapi pasti Ugarte-nya yang posisi nomor aslinya nomor iya, Ugarte kan. Abis itu iya. Tapi Ugarte juga nggak begitu solid juga. Aduh, ini PR-nya masih banyak. Jadi seberapa optimis nih sekarang kalau udah Arsenal lewat? Gue pikir lawan Arsenal udah bisa move on kan.
Yang golin mantan pemain Arsenal lagi si Ampret. Semua inilah penyakitnya dengan 3 back. Iya. De Ligt cover, De Ligt itu kan harus pemain tengah. Iya. Di depannya ada lawan, dia cover dong. Betul. Luke Shaw ke belakang. Ada space 5 meter. Tengahnya nggak ada yang gampang sekali dimanfaatin. Iya. Gampang sekali dimanfaatin. 3 back ini emang riskan banget kalau DMF lo nggak bisa Iya, cover. kalau lu nggak kompak ya, dan MU nggak kompak dengan 3-4-3-nya. Benar. Jadi banyak yang nanya, Bang, menurut lo Amorim bisa nggak survive dengan 3-4-3 ini? Menurut gua kalau dia nggak dapetin pemain yang dia inginkan dalam waktu cepat, nggak bisa menurut gua. Karena ini sekali lagi bukan cuma soal DM lagi. Fullback ini menurut gua main formasi gini harus punya wingback yang smart. Enggak, lu punya Nasrawi bisa di situ. Iya, Mas Rawi kan masih cedera cukup lama, coach. Mungkin Dorgu aja yang depan. Harusnya kanan juga nggak ada coach yang bisa smart gitu. Dalot tuh IQ-nya juga nggak ada. Ya menurut IQ gua. memang. Jadi football brain-nya nggak ada. Dalot itu nggak ada. Dorgu juga nggak ada. Amat menurut gua dia nggak nyaman untuk main di sana. Luke Shaw bisa di posisinya Dorgu kalau Martinez balik. Tapi Luke Shaw setelah balik dari cedera, coach lu pernah nggak lihat dia main di emang nggak bagus wingback? Mainnya back pass mulu coach. Jadi walaupun dia punya kemampuan untuk penetrasi dan crossing, tapi dia udah nggak punya guts untuk kayak dulu lagi waktu zaman mudanya. Jadi udah main kayak gini nggak bisa lah. Kamu berapa Luke Shaw? 30 sekarang? Apa 29 apa 30? Masih oke lah. Tapi injury prone ya. Makanya sekarang jadi CB karena riskan untuk main di left back di wing back seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Bang Amorim bisa nggak? Amorim bakal dipecat nggak? Kalau nggak ada perubahan sampai Desember sih menurut gue bisa dipecat. Ya, gue juga bilang. Lo kalau di Desember masih berkutat di ranking nggak usah 15 lah, tapi 12, 13, 14 tuh feeling gue dipecat. Sekarang 18 kan? 16. Oh ya, karena terlalu kemarin ada yang kalah soalnya karena terakhir ada yang kalah lagi. Brighton habis dibantai. 16 minggu depan seri lawan Burnley. Ya masih 16. Enggak. Minggu depan lawan Burnley menang. Euforianya, wah kita sudah bangkit coach. Mainnya sangat bagus. Habis itu gitu lagi. Jadi gini, orang banyak yang bilang lu yayain aja coachi ngebully MU gitu. Lu sebagai host cuma nganggung-nganggung. Bentar, argumentasi lu apa gitu dari tim yang peringkat 15, main lawan Arsenal nggak bisa menang walaupun mainnya lumayan, tapi sekarang lawan Fulham lu udah bisa ngelihat kan, lawan Fulham aja lu nggak bisa ngapa-ngapain aja gitu. Kalah lu. Iya, dan gol lu lahir dari sundulan ketepak angin gitu, kena badan gitu jatuh dari langit Iya, gitu dari langit. Makanya kalau lihat sundulannya sebenarnya udah keluar itu bolanya. Iya, keluar itu bolanya. Kena badannya Muniz jadi masuk. Kena punggungnya Muniz. Jadi gue nggak bisa bilang gimana caranya lo bisa survive untuk keempat besar dengan cara main kayak gini, dengan potensi kayak empat gini. besar kan. Gue setuju dengan super komputer yang bilang MU rank 12 sekitar itu. Makanya ada yang nanya, Bang, prediksi masuk 10 besar menurut gue udah alhamdulillah. Iya, itu udah progres, udah bagus, udah progres. Iya. Tapi kalau dengan main kayak gini mah susah lah untuk kayak kemana-mana lah. Susah, bener. Kembali lagi football IQ. Masa si Amorim gak ngelihat gitu loh. Lu udah setahun keteteran dengan mayoritas pemainnya sama. Iya. Cuman 3 pemain depan aja beda, ya kan? Iya. Kalau Sesko main jadi starter, itu pun lu butuh kekompakan, butuh waktu. Yeah. Apakah bisa meroket? Ya bisa aja, mungkin di paruh musim. Tapi ya ujungnya papan tengah. Iya, benar. Ya kalau lu bilang bisa apa enggak berubah, bisa. Kadang-kadang pemain-pemainnya bisa tiba-tiba on fire. Yeah. Bisa yang tadinya setengah bola, seperempat bola tadinya susah jadi gol, tiba-tiba jadi gol gitu kan. Dan gue bilang, mana ada yang bilang, Bang, emang apa salahnya sih kalau main direct? Nggak salah. Ketika lo misalkan bisa main kayak Leicester waktu juara gitu. Kayak Liverpool, main direct. Ya Liverpool, tapi menurut gue masih lebih bagus lah secara direct ya. Kalau yang jelek kan menurut gue Leicester dulu. Lu dari kiper ke kanan antara ke Mahrez atau ke Albrighton, ngasih ke Vardy jadi gol gitu. 1-2 sentuhan jadi gol. Nggak masalah kalau itu jadi gol. Lu kayak cuman jadi kayak mesin pencetak gol atau mesin yang kayak robot yang mainnya template pragmatis. Itu nggak masalah menurut gue kalau emang lu efektif. Tapi kalau itu nggak efektif, jadi lu jadi culun. Lu tim besar, Leicester itu nggak punya budget loh waktu juara gitu kan. Lu tim besar 200 juta lebih, lu main dari kiper langsung ke depan, mengharapkan itu kadang gol kadang enggak. Jadi menurut gue
fondasinya tuh nggak ada untuk bisa bermain kayak gini. Bahkan Amorim di Sporting itu nggak main kayak gitu menurut gua. Nggak dari kiper langsung ke depan menjadi gol. Dia kadang dari wingbacknya masih main dulu, dari tengahnya bisa main dulu. Dari Liga Portugal. Itu di Liga Portugal ya, maksud gua kalau dia emang lo mau ngomong skema ideal Amorim, mainnya nggak ya kayak kemarin peluangnya dari Bayindir ke Kunha. Jadi ya nggak, gua nggak melihat ada optimisme besar untuk bisa menembus 4 besar dari MU sebelum dia mendapatkan main-main yang cocok dengan skema ini. Dan menurut gua pemain yang ada nggak cocok dengan skemanya Amorim. Iya, betul. Terutama dari wingback dan itu juga gelandang tengahnya. Udahlah paling benar udah main 4-3-3 lah. Ya, kecuali dia mau kompromi ya main 4 back ya. Bruno free roll. Iya. 2 DM. 2 DM benar, gue juga setuju 2 DM. Menurut gue dengan skema ini menurut gue lebih aman 2 DM, 2 striker. Bruno di belakang striker udah. Yeah. Main aja. Menurut gue itu akan lebih aman. Walaupun nggak akan menjamin langsung berubah total, tapi menurut gue itu akan jauh lebih. Dan pemain akan lebih pede. Iya, untuk meninggalin backnya, build up-nya juga lebih nyaman. Di counter juga lebih safe. Bayindir kemarin tampil nggak meyakinkan. Iya, setiap kali. Bola atas itu salah timing terus loh berapa kali. Ini kalau buat Tanzania mungkin ada yang inget De Gea di awal-awal masuk nih kayak gitu. Bola-bola atas, bola-bola corner, dia kayak parah, kewalahan. Deg-degan. Tapi nyata gue baru tahu kemarin kan yang Amorim baru kasih statement Onana tuh sebenarnya fit dari awal kan. Iya. Cuman emang pilihan dia nggak dimainin kan. Jadi ya ini lucu lah. Dan dia dapetin kiper Lemans. Gue gak tahu cara baca. Lemans. Banyak yang nanya gue jujur nggak tahu lo. Gue even nggak tahu kalau orang ini hidup. Ada kiper namanya Lemans. Gue taunya itu nama sirkuit anjing Lemans di Prancis ya. Lemans ya. Cuman gue biar berani jamin bohong kalau ada panit yang bilang nonton permainannya Lemans atau tahu karakter ya Lemans. Harusnya orang Belanda ini. Oh bukan. Enggak, bukan Prancis ya, Belgia Belanda. Jadi gue nggak Lemans ini gue Antwerp itu yang kota bahasa Belanda. Oh iya benar Antwerp yang lebih ke Belanda ya. Jadi kalau ngomong pasti benar. Enggak, tapi Zirkzee sama kemarin siapa? Zirkzee itu dikritik sama media Belanda. Kok dia sebut namanya pakai bahasa Inggris? Ya karena nama dia nyebutnya gitu dari kecil katanya coach. Enggak, dia nama satu Belanda sebut Zirkzee kok. Salah berarti orang Belanda karena dia dia belagu aja tuh orang. Sama Wirtz juga Wirtz juga ngomongnya Wirtz gitu, bukan Wirtz coach. Wirtz. Baca dari mana? Dia ngomong sendiri di Premier League. Ya itu mungkin pakai bahasa Inggris. Anjir. Orang dia namanya sendiri. Jelas Wirtz kok. Wirtz enggak, soalnya Bundesliga pun juga ngomongnya Wirtz, bukan Wirtz. Iya, Wirtz. Enggak, lo ngomongnya enggak pakai W. Wirtz. Pakai V. Cara ngomongnya. Oke, kita next dari MU yang nggak bisa move on dari Arsenal karena yang ngegolin juga mantan pemain Arsenal dan juga ada Iwobi di sana yang membuat supply-nya. Jadi ya kayaknya MU selama 2 minggu dihantui oleh Arsenalan. Kita ngomongin Spurs City coach. Ini sesuai prediksi lu ya, ini akan menjadi hard game buat City dan ternyata Spurs menang gitu kemarin dan sebenarnya City itu nggak main jelek. Iya. Cuman blundernya itu yang nggak kuat. James Trafford. Parah ini kiper. Gila lu bilang Ederson main jelek, Trafford nggak lebih bagus pada Ederson. Jauh lebih jelek. Bukan nggak main. Gue bilang Ederson menurun. Maka dari itu Donnarumma ini tinggal tunggu waktu aja, hitungan hari. Pasti kesini lu lihat kiper lu kayak begini. Lu kan butuh kiper untuk bisa sejelek-jeleknya Raya kemarin 1 save yang penting itu. Bagus itu save-nya. Iya. Tapi gua ngeliat Spurs ya ini bukan cuma City-nya main jelek, bukan cuma City-nya yang mainnya nggak perform, tapi cara mereka pressing, cara mereka counter ya. Gila. Pertanyaan kan kalau mereka berani main kayak gini 38 match, wah ngeri Spurs. Iya, dan mereka kayaknya lebih happy main di bawah Thomas Tuchel. Tapi ya makanya gue bilang kemarin selama fitness mereka bisa kejaga menurut gue oke. Tapi kita ingat kan eranya Inch 11 pertandingan nggak terkalahkan di musim pertamanya kan. Tapi kendor, ada yang cedera langsung berantakan. Nah, itu yang membuat gue harus melihat dulu nih apakah dengan skema seperti ini pemain secara fisik nggak akan kendor, nggak akan ada yang cedera. Tapi kalau mereka ternyata bisa menjaga kebugarannya, menurut gue ini ngeri Spurs. Van de Ven aja berani ke depan. Iya, makanya ya gue ngelihat ini kayak even seorang
Brandon Johnson sekarang bisa menjadi kelihatan wah banget di bawah. Brandon Johnson dulu kan jelek banget ini Iya, pemain. ya mediocre lah, standar Iya. lah. Kadang oke, kadang enggak. Dia sekarang Lebih mendadak sering jadi enggaknya bagus. daripada oke-nya. Sekarang oke banget. Sekarang lebih oke. Ya Kudus sih stabil nih, pemain yang paling menurut gua memberikan apa ya, football brain di lini tengah ke depannya. Terus juga ya Richarlison oke juga secara efektifnya. Tapi ya kalau ngelihat dari Thomas Frank ini emang waktu dia di Brentford ya cara mainnya juga kayak gini. Intensitasnya Thomas Frank. emang Frank. Denmark. Oh, ngomongnya Frank ya. Thomas Frank ini secara intensitasnya emang gitu, pressingnya juga bagus. Bahkan kalau lihat Mbumo di zaman Thomas Frank, mainnya tuh elegan banget coach, keren gitu. Kemarin di MU, buset, lari-lari, Gak ada yang keringetan, bantu, suruh lari-lari aja. di tackle sampai emosi sama Iya. si Calvin Bassey. Kayak nih emang beneran jadi kuburan para pemain yang tadinya Iya kan bersinar. semua pemain bagus kayak ini jadi hancur. Ih, gila, gue nggak habis pikir lu. Kyunha gitu di Wolves kelihatannya pemain yang menjadi superstarnya. Ya walaupun superstar di ranking belasan juga ya, 15-16. Tapi kemarin di MU juga beneran kayak kerja Rodi di. Ya itu karena menurut gue sistemnya sih membuat mereka nggak bisa main dengan nyaman sih. Mbumo, Kyunha, siapa lalu sebut Bruno marah-marah. Nah sebelum gue bahas, menurut lo kemarin penalti Bruno apa yang terjadi coach? Dia marah-marah kayak gitu apakah karena wasitnya, apa karena diganggu Leno, atau karena dia frustasi? Dia frustrasi aja. Kan gue selalu bilang yang orang nggak pernah lihat, pemain itu harus happy di lapangan. Iya. Bruno di posisi itu nggak happy, kelihatan banget. Dia berusaha tapi nggak happy dan hasilnya ya penalti itu. Kapan Bruno syuting keras? Aduh, Kan 90% pelan. Iya, tendangan yang kayak balet itu ya, Iya. yang loncat gitu. Kemarin emosi dia. Kemarin emosi karena dia nggak happy di lapangan. Kita nanti akan Gue kan bahas sering besok. cetak semua penalti di tim new normal, coach kan gue yang ambil. Iya. Dan berapa kali nggak masuk juga kan. Iya. Kalau gue udah mulai agak nafsu gitu nggak masuk. Tapi ada momen di mana gue bilang ini pasti masuk. Iya kan? Iya. Ini masalah ketenangan aja. Biasanya yang kiper obesitas tuh lo bilang masih masuk ya. Enggak. Pokoknya nggak tahu, somehow gue punya percaya diri aja. Iya. Kalau ini masuk gue bilang pasti masuk ini. Iya. Ya emang kadang kalau lagi ada Tapi gue sempet 3 penalti beruntun nggak masuk kok. Iya kan? Ingat banget gue yang sampai Hanif Pange bikin konten ya kan. Anjing. It happens gitu loh. Ya, tapi lagi-lagi gue melihat City ini ya, gue sempat bilang di pertandingan pertama bagus, tapi gue nggak yakin sama transfer dia yang di musim ini ditambah musim lalu kan. Sama, maka ya dari itu gue tidak mengatakan bahwa City adalah kandidat kuat untuk juara. Yang gue kan bilang Liverpool. Karena gue nggak yakin dengan squad ini butuh minimal 1 tahun, mungkin 1-2 tahun. Kayak dulu zamannya awalnya kayak Kevin De Bruyne, Rodri gitu-gitu lah. Waktu untuk nyetel ya. Tapi pada saat nyetel ya mereka bisa 3-4 tahun, 5 tahun mendominasi. Tapi sekarang this season definitely not. Kelihatan banget kemarin itu. Nico Gonzalez sekali lagi bukanlah Rodri kawan-kawan. Jadi ketika dia nggak bisa proses resistensinya tuh keluar dari tekanan yang dari di belakang itu nggak bisa segampang itu. Ya, ini masalah jam terbang. Iya. Kalau Busquets dulu dikasih bola sama James Trafford kayak gitu, nggak bisa direbut pasti bolanya. Iya. Ya kan bola-bola kayak gitu kalau Busquets, Rodri tuh nggak bisa direbut dengan gampang. Nah kalau Nico Gonzalez kemarin langsung panik dia kasih bola itu gitu. Tololnya Trevor juga. Setuju, cuman kalau yang sekelas Busquets coach, gue kalau bola kayak gitu gue jadi kiper gue kasih long ball. Iya pasti. Ngapain semua udah kejaga loh. Iya. Ngapain lu ambil resiko? Dia pengen mencoba menjadi sweeper kiper yang gue santai banget untuk ngoper, tapi temennya juga ternyata nggak sejago itu. Passingnya juga salah. Iya. Ya ini pressure. Ini glitch yang emang buat City. Itu James Trafford dapat nilai berapa tuh? 8,6. Kan gila itu. Iya. Karena save-nya juga cukup banyak sih memang. Iya tetap aja lu blunder itu unforgivable untuk kiper. Untuk blundernya dia save 3, kesalahan berujung gol 1 tapi fatal itu 6,2 tuh. Hah? Apanya? Nilainya. Oh iya kok jadi 6,2 kok ini 8. Gak jelas. Apa itu mungkin babak pertama kali ya. Iya. Coba lihat yang kanannya. Tahu lah ini 6,2. Ya itulah James Trafford yang memang
Ini kayaknya nggak akan dipakai lagi sih ke depannya gue rasa. Iya. Bye James Trevor, ini kayak Joe Hart atau siapa lah nasibnya akan hilang. Kita juga nggak tahu Lemans ini bisa perform nggak? Iya, ya iyalah. Cuman iya kan? minimal dulu masih ingat Claudio Bravo. Iya. Sebagus itu di Barca. Ke City setahun hancur. Sayang, ya. Nggak sebagus itu ternyata ketemu di City ya. Oke, dari City dan juga Spurs ya, awal yang baik buat Spurs. Semoga berlanjut terus karena menarik selalu melihat tim dengan gairah baru, dengan pelatih baru. Kita ngomongin pelatih pertama yang dipecat siapa? Siapa dong lu tuh? Potter. Iya, gue juga setuju. Potter sama Parah WSM mainnya. WSM sama Chelsea itu sih. Chelsea itu nggak main bagus loh. Iya. Main solid aja. Kalau Chelsea main bagus, lebih efektif. 8-0 itu. Gue gak ngerti Potter ini. Nyesel kan lo WSM mecat seorang Moyes. Gak lebih bagus pada Moyes. Mau permainannya, mau hasilnya, mau defense-nya. Wah kacau sih lihat WSM kemarin. Tapi ya wah, kenapa lu harus main dengan 3 back? Pertanyaan, Potter kapan main 3 back? Iya kan? Ya inilah salah satu yang bikin pemain panik juga. Nggak semua pemain bisa adaptasi dengan 3 back. Lu ngelepas Kudus juga fatal sih, ngelepas Kudus. Ya enggak, kalau itu gue paham kan klub kecil butuh duit. Iya. Ownernya Amerika juga kan WSM ini. Tapi ya maksudnya dia bisa beli pemain dengan cukup mahal juga gitu tiap. Ya maksudnya depan dengan nggak sebutuh itu menurut gua dia harus ngejual Kudus karena toh juga ngejualnya nggak semahal itu juga Kudus ke Spurs. Tapi ya lo apa yang mau harapin dengan kreativitasnya dengan pemain-pemain seperti ini gitu. Juve di kiri. Lu pemain kayak Fulkrug itu real striker. Nggak bisa lu main dengan dua striker. Jadul banget ini kayak Serie A zaman kayak dulu. Beckhorst. Iya, kayak 2 striker zaman dulu, Vieri sama siapa gitu mengharapnya. Fulkrug nggak bisa main dengan dua striker. 1 striker didukung kiri kanan tengah belakang depan. Iya. Atas bawah. Langsung. Wan Bisaka kemarin ke balap sama siapa tuh kemarin? Oh, sama Neto. Aduh, kayak gitu aja coming from behind. Masih nggak belajar dari kesalahan defense-nya. Itu emang kualitas kalau average wingback. Sucek. Wah, back-backnya juga parah sih. Kilman, Todibo, Aguerd kemarin hancur banget. Mereka itu nggak happy. Percaya gue lah. Kalau kembali ke 4-3-3, mereka akan lebih happy. Makanya Potter ini, pelatih kadang gue nggak paham ini kepala batunya. Walat lo mencat Moyes, asli dah. Moyes menurut gue jauh lebih better lah. Enggak. WSM akan ke papan tengah kalau dia ngerubah ke 4-3-3. Main dengan 1 striker, Bowen di belakangnya. Iya. Bowen kan selalu dari kanan. Kanan, winger dia. Tapi Chelsea lagi-lagi ini banyak yang sekali lagi gue bilang Estevao ini pemain yang oke so far. Biasa aja. Enggak jelek tapi dibilang bagus enggak juga. Tapi secara pace coach kencang banget. Ya pemain muda juga semua kencang. Enggak, tapi kan ada banyak yang main kencang secara dribblenya nggak bisa take ons, dia nggak bisa ngelewatin pemain dan nggak stabil gitu. Lu lihat Estevao bagus kemarin. Bowen 15 tahun. Bowen. Arsenal. Max Bowman. Ya. Tapi dia kan bukan winger kan. Dia selalu main di winger untuk kalau di Arsenal gantiin Saka. Tapi dia lebih cut inside coach kemarin. Iya, Saka kan cut inside juga. Nggak bisa, Saka suruh lari di wing juga kencang banget coach. Dia juga kencang. Nah, Estevao menurut gue kencang banget. Dia itu kemarin berkali-kali ngobok-ngobok itu si Bowman. Nggak, kalau Estevao menurut gue lebih bagus lah. Maksud gue dari lebih matang cara dribblenya dia. Kemarin dia ngasih umpan ke cut inside-nya. Gue nggak bilang dia jelek, tapi dia bilang enggak lah. Ini dia butuh waktu untuk adaptasi lagi. Iya, cuman secara pace sudah dapat. Banyak pemain Brazil yang join ke Premier League itu secara pace belum dapat. Dribble yang mental, secara speed nyata masih nggak secepat itu dibanding kita nonton dia di YouTube. Banding Savinho? Bagusan dia secara cepatnya. Karena kakinya juga lebih panjang coach. Jangkauan kakinya tuh lebih panjang. Nggak muter-muter kayak Antony atau Savinho gitu lah. Dia lebih direct dan berani take ons. Ini pemain oke lah. Dilihat di awal-awalnya. Apalagi kan dia juga ternyata gak se-egois itu secara permainan. Jadi gue bisa melihat ya ini pemain yang sangat cepat untuk adaptasinya. Yang penting dia bisa lebih cepat adaptasi aja. Iya. Joe Pedro oke, walaupun mainnya gak terlalu gimana-gimana, tapi dia efektif sekarang. Udah bisa
membuktikan dia bisa efektif. Ya dia lebih cocok main di tempatnya ya, tapi itu posisinya Palmer, man. Palmer, Caicedo, golnya gitu doang kan, scrimmage. Kalobah juga. Ya ini Chelsea punya squad secara kedalaman sekarang lebih komplit lah. Yang gue bilang di awal musim dibanding tahun lalu yang masih kedalamannya masih kayak agak membingungkan. Sekarang dia udah tahu nih pairingnya siapa ganti siapa. Belakangnya juga udah cukup solid, even nanti ada Colwill juga lebih oke. Walaupun ya secara permainan menurut gue dia masih belum bisa bersaing di nomor 1 lah. Nomor 1, nomor 2 belum bisa. 4 besar bisa. Oke, dari Chelsea kita pindah ke udah gak usah lah Inggris, yang lain mah. Tapi yang jelas gue happy ngeliat seorang Jack Grealish kembali happy di Everton, langsung bisa ngasih kontribusi. Inilah tanda pemain yang happy, dia akan bisa lebih bersinar tanpa pressure yang juga pastinya di tim besar kan pressure. Dia jadi pemain penting kayak di Aston lah. Ya. Di atas kertas di kiri tapi dia kemana-mana. Ya kelihatan banget dia. Inilah gaya mainnya dia gitu. Memang gaya main dia betul. Memang nggak cocok untuk klub besar. Untuk di City nggak akan cocok. Di tim-tim besar sekarang juga nggak akan cocok sih dengan sistem bolanya. Di Madrid cocok. Enggak. Madridnya Ancelotti. Oh iya, Ancelotti. Ya mungkin Hazard harusnya dulu cocok ya coach kalau dipakai sama Ancelotti ya. Iya. Karena mainnya kan dribbling free roll gitu ya. Feeling gue Hazard nggak happy juga itu. Mainnya begitu. Sampai bisa hancur. Oh gitu. Enggak, karena di adanya Hazard masih ada nama-nama besar siapa ya? Waktu itu Benzema sama Vini. Ronaldo masih ya? Masih. Oh iya. Bale, Ronaldo. Masih ada Bale ya. Maksud gue masih ada nama besar yang secara egonya harus dibagi gitu. Jadi tapi nggak kelihatan sama sekali Hazard di. Iya. Ya, karena egonya coach nggak bisa. Kalau ini kan kayak Grealish one man show gitu. Dia habis Madrid pensiun kan? Habis itu. Karena udah cederanya udah parah, dia males kayaknya untuk harus recovery untuk hidup normal ya. Gue happy sih ngeliat seorang Jack Grealish bisa happy lagi karena ya habitnya dia cara mainnya kayak gini. Iya. Oke, siapa lagi tadi kemarin gue sedikit mau highlights tuh. Oh Brentford nggak usah, Burnley nggak usah, tim promosi. Udah lah cukup. Palace. Oke, kita pindah sedikit ke La Liga. Ini Madrid belum main kan? Udah. Madrid udah main nih? Kemarin 0-3. Oh iya. Vini dicadangin. Oh iya Madrid tadi malam. TAA dicadangin. Militao dicadangin. Gue nggak nonton nih, jujur kalau yang Madrid. Gue nggak nonton karena pas gue taping video buat hari ini buat Just Talk, itu mereka lagi main. Oh iya. Coba lihat formasinya. Mas Tantuono udah starter, Carvajal. Rodrigo di kiri main. Carrera seperti biasa bagus, Tchouaméni, Mbappe. Gue sih kenapa Xabi Alonso mencadangkan 3 pemain inti itu. Xabi Alonso ini cyborg ke pemain. Yeah. Dia menunjukkan bahwa nggak ada yang pasti jadi starter. Lu main jelek, Vini kan berapa kali main jelek. Yeah. Lu main jelek, lu gue cadangin, gue nggak peduli. Jadi which is good. Gue setuju sama Xabi Alonso. Ini harus ditunjukkan ke pemain bahwa nggak kayak dulu lagi. Lu main jelek tetap jadi starter. Bukan Ancelotti kan gitu. Yeah. Tapi kalau gue suruh milih ya, suruh start siapa Carvajal sama TAA, gue milih Carvajal kemana-mana loh. Karena menurut gue balancingnya lebih jalan Carvajal. Tapi udah tua nggak sekencang dulu juga. Setuju. Cuman lo lihat aja masih nafsunya tuh masih ada. Tapi untuk umpan lebih bagus TAA. Occasionally coach. Ya. Occasionally, tapi defense-nya juga rapuh. Ya, defense-nya rapuh. Carvajal bisa nyerang cut inside-nya bagus dia nyerangnya. Jadi kalau pribadi gue suruh milih Carvajal sama TAA, gue pilih Carvajal. Ya lebih komplit kali ya. Iya, lebih komplit benar. Ya. Tapi ya bukan berarti TAA jelek, tapi occasionally dia akan menjadi pemain yang sangat berguna gitu buat Madrid. Tapi kalau suruh milih lebih komplit Carvajal dibandingin sama TAA kemana-mana. Tapi gue gak akan ngomong banyak soal Madrid. Ini sesuai prediksi kemarin gue sama Coach sebelum pertandingan preview, gue bilang Oviedo mah harusnya easy game lah buat Madrid lah. Terlalu jelek lah Oviedo. Nah, gue yang menarik justru kemarin karena gue nonton Barcelona lawan Levante. Gue penasaran Rashford mainnya kayak apa. Biasa aja. Karena Levante juga mainnya defense total gitu kan lawan Not bad lah. Sebenarnya Barca nggak main jelek, cuma belakangnya aja jelek. Kubar sih jelek banget kemarin. Digocek kayak anak kecil, but it happens lah. Lama banget kebobolannya kemarin sih anjir.
Tapi ya gue bilang kembali lagi nggak ada De Jong, nggak ada Lewandowski itu ngaruh. Varane butuh ya tapi Levelnya Varane walaupun dia cetak golnya keren, ya golnya keren. tapi tetap bukan Lewandowski, ngerti nggak? Karena ada yang di awal beda level. Dia kena tiang tuh, wah itu Tengah juga. gol Pedri nggak ada Frenkie De Jong, susah. Casado nggak bisa nutup. Dan Lamine Yamal sekali lagi dia nggak butuh ngegolin untuk bisa membuktikan jago, cukup ngasih Gila ini pemain. crossing aja kan bola-bola iya. Tiap match dia main bagus loh. Bener-bener hampir tiap match dia main bagus. Crossingnya itu loh bahaya banget selalu gue sampai lupa kapan dia bermain jelek. Ya sebenarnya menurut gua ya standarnya dia harusnya lebih tinggi daripada ini harusnya coach. Oh iya, cuman dia tiap match itu ada kontribusi. Nah iya, kontribusinya dalam bentuk crossingnya itu dan yang selalu. itu nggak gampang loh, pemain yang tiap match punya kontribusi. Betul. Nggak hanya ya kemarin kebetulan crossing, tetapi juga assist juga apa, sering banget itu dia lakukan. Pemain yang memang selalu bisa memberikan faktor X lah, mau dari pergerakan. Kemarin gol ketiga itu beruntung banget lah, gol jatuh dari langit. Ya, tapi itu karena dari bolanya dia. Tapi Barca layak menang. Iyalah. For sure layak menang. Kalau layak menang sih menurut gue iya, karena secara permainan jauh lah kalau lama Levante. Cuman memang kemarin Barca kelihatan banget emang struggling aja. Struggling banget. Perubahan yang dikasih di babak kedua menurut gue bagus sama Hansi Flick. Secara pergerakannya, secara pemainnya menurut gue penting kemarin perubahan-perubahan yang dilakukan. Xavi itu harus lebih sering jadi starter. Ya rotasi sih emang perlu sih. Emang kelihatannya belum ada yang benar-benar konsisten di tengahnya ya. Makanya kemarin waktu di pramusim kan hanya 3-4 pemain yang memang sepertinya untouchable lah. Rafinha, Lamine Yamal, Balde, ya satu lagi lah mungkin. Balde gak ada yang gantinya. Ya makanya kan itu kayaknya untouchable coach. Mungkin tadinya sama Lewy, cuman Lewy secara match fitnessnya kan belum nyampe lah ke full performance-nya. Sama Garcia udah paling yang kelihatannya untouchable so far. Sisanya masih akan rotasi karena tengahnya Pedri, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Balde 4 itu sama kiper 5. Yang menurut gua untouchable, sisanya akan dirotasi. Harusnya sih De Jong gue bilang untouchable. Harusnya. Tapi De Jong juga berapa kali main jelek coach. Musim lalu maksudnya dirotasi. Tapi kalau sama Pedri lebih bagus ya. Iya, tapi menurut gua Casado layak dicoba lah. Karena ini kan udah mulai regenerasi yang dimana De Jong ini gajinya kemahalan. Casado musim lalu main bagus sebelum dia cedera. Betul. Setelah dia cedera kayaknya dia butuh waktu lagi nih. Iya. Makanya Gavi ini bingung nih akan taruh di mana nih. Akan Gavi susah itu dia. Kan ada Rafinha bisa di situ, Olmo, Fermin Lopez. Secara posisi dia akan sangat bersaing sama manapun gitu. Akan dirotasi terus posisi itu. Belum Fermin Lopez di sana kan, masih ada di sana. Ya intinya Barca so far so good walaupun kemarin struggling, tapi gue nggak melihat kemarin ada sesuatu yang mengkhawatirkan kecuali dari sisi bagaimana dia mengantisipasi transisi serangan dari lawan aja. Ujung-ujungnya Rashford cadangan lagi. Rafinha balik ke kiri, Fermin di belakang, De Jong, Pedri udah yang terbaik. Fermin lagi on fire juga kan. Dani Olmo, Christensen ya masih ada Christensen. Even Konde aja sekarang jadi deputinya Eric Garcia, menurut gue pukulan telak sih. Enggak, itu rotasi aja. Iya, maksud gue ketika dia dicadangin sama Eric Garcia bukan yang menjadi untouchable, menurut gue pukulan telak. Apalagi kan Garcia tadinya bukan bek kanan, itu lebih ke bek tengah, gelandang bertahan. Jadi bek kanan gitu. Artinya Konde ada evaluasi yang dilakukan Konde. DM biar dia bisa bantu Casado. Oke, dari La Liga pindah ke, gue gak akan bahas Atletico, mampus Atletico jelek banget mainnya kemarin. Serie A sedikit. Ini gue kemarin banyak ngelihat Napoli fans-fansnya, bukan fans, netizen menyindir-nyindir seorang Kevin De Bruyne, obesitas lah, kegendutan. Emang secara badan gue melihat dia kurang ideal. Tapi begitu kemarin udah mulai the real competitionnya, tetap aja De Bruyne ngeri dari permainannya, dari crossingnya, dari tendangan-tendangannya. Jadi kemarin gila sih Napoli ini secara tim menurut gue secara main lebih solid nih. Makanya gue belum lihat Tarcifu in the long run-nya seperti apa. Gue cuma berharap Itses next-nya main. Iya. Jadi bagus mereka kalah biar belakang diganti. Kemarin back-backnya berapa kali meleng. Masuk golnya McTominay tuh menurut gue backnya meleng itu. Jadi tolonglah pelatihnya Sassuolo, tolong ganti si back-backnya dengan Jaizes. Mantan main Inter pula lagi Fabio Grosso. Oh iya Grosso ya sekarang pelatihnya. Fabio Grosso karena Jaizes kemarin tidak dipasang. Gue pikir ini akan menjadi
evaluasi yang bagus buat Grosso untuk memasang Jesus. Tapi lagi-lagi McTominay ini gila sih. Ini pemain yang kelihatan banget bersinar di Serie A dan bukan cuma semusim, kemarin pun gue lihat kemarin sangat mencolok banget dari pergerakannya, involvement of the game-nya, even golnya juga keren. Mungkin sama De Bruyne musim ini gue bilang masih akan lebih bersinar dia daripada De Bruyne. Secara ini ya coach McTominay. Bersinar secara form ya. Enggak, gue bilang De Gue Bruyne. lihat akan McTominay masih akan bersinar musim De ini. Bruyne itu different cake. Iya, tapi kontribusinya dia lebih sebagai orang. Gue bilang De Bruyne. Kita lihat. Karena De Bruyne menurut gue hanya sebagai orkestratornya. Justru dia yang penting. Eksekutornya tetap McTominay. Dia yang supply ini itu. Ya, tapi tahun lalu kan gak ada di Kevin De Bruyne pun McTominay bisa bersinar. Iya. Artinya De Bruyne hanya menjadi tools penambah untuk tapi kualitas McTominay kita tahu semua. Ya tapi pasti. Jadi gue nggak yakin dia tahun ini bisa perform lagi kayak musim lalu. Gue yakin bisa di Napoli, di Serie A akan masih bisa. Apalagi dengan ada Kevin De Bruyne, justru De Bruyne akan menjadi toolsnya buat McTom akan lebih bersinar musim ini. Apalagi gak ada Lukaku kan. Lorenzo Luka, ya gitu-gitu aja secara permainan lah. Napoli yang menurut gue masih akan jadi kandidat kuat title contender bersama Inter. Sebelum gue lihat Milan yang lucu sih. Milan. Tapi golnya keren banget, Cremonese asli. Yeah. Basirotonya keren, si Bonazzoli-nya keren, tendangan gunting, mantan main Inter nih. Audero-nya keren. Audero-nya juga keren, mantan main Inter. Kiper kita loh ini lawan nanti uji coba di September, dia akan menjadi kiper kita. Jadi gila sih Audero, Cremonese. Tapi Cremonese di musim lalu memang berapa kali di Coppa Italia suka menjadi itulah kejutan-kejutan dalam 2 tahun terakhir di Coppa Italia, even di Serie A. Jadi ya gue gak kaget, justru gue kaget sama Milan mainnya ya gitu jelek, makanya dia masih nyata. Boniface gagal ya coach ya, tes medis gagal, jadi ya selamat balik Leverkusen. Lo mendapatkan Gimenez, lo terus hanya mengandalkan seorang Gimenez sebagai the real strikernya ya. Makanya gue gak memasukkan Milan sebagai kandidat juara karena itu. Karena Gimenez kalau hebat harganya 80 bukan 30. Ya karena gue lihat dia di Feyenoord juga biasa aja. Biasa aja. Gue siaran Eredivisie gak melihat dia sebagai pemain yang spesial. Gue juga bilang Gimenez, jagoan Luke de Jong kemana-mana kalau lo bandingin di Eredivisie ya. Setuju. Jadi gue kaget kenapa Milan menggantungkan harapan pada Gimenez sih. Ya mungkin harapannya dengan adanya Pulisic, Modric, Estupinan, kemarin mainnya masih belum bagus, tapi ini pemain yang sebenarnya main bagus. Tapi back-backnya ya itulah Gabi ya, Pavlovic, Madesulah ini. Milan bisa dapat 4 besarnya menurut gue bagus. Gak masuk 4 besar. Bagus, makanya 4 besarnya bagus, tapi menurut gue jauh lah untuk bisa nyampe ke posisi itu. Lawan Como aja belum tentu menang. Iya, Como mainnya bagus kemarin. Como bagus. Ball possession babak pertama 70-30. Iya. Ini total 63 kan. Lazio diobok-obok. Coba lihat susunan mainnya kemarin. Gue kemarin lihat sedikit sih, emang Nikopas nih lumayan pergerakan. Tapi ini 2 tim dari 2 tim minoritas yang main dengan 4 back. Iya. Max Peron, Kemp. Gak Vale. kayak Itali kan hampir semua 3 back. Tuh main Barca tuh, Vale. Keren juga tuh, tapi di Barca dia gak dapat kesempatan ya. Padahal buat cadangannya itu harusnya dicoba loh. Cadangannya Balde, tapi ya mungkin biar dia di situ lah. Lazzari, Mario Gila, Provedel. Biasanya Lazio cukup apik mainnya, kemarin keteteran dia lawan. Keteteran abis. Ini Como main kayak Barca. Fabregas banget. Barca KW 2. Makanya Inter kemarin ngincer dia, tapi ya apa daya, sumber dayanya, uangnya Como tidak terbatas, jadi nggak mungkin tiba-tiba dia milih Inter. Oke, gue nggak akan bahas banyak karena ini ini tim keren Como. Gue dukung Como musim ini. Enggak, gue nggak dukung Como karena backgroundnya. Bukan, karena backgroundnya coach gue nggak suka. Oke, Juventus mau mengawali dengan cukup solid. Gue cukup apresiasi lah Tudor secara permainan kemarin, walaupun PR masih cukup banyak nih Juve untuk bisa bermain lebih nyaman. Tapi ya ini juga 3-4-3, banyak main 3-4-3 ya. Iya. Tapi Tudor kan dulu waktu mainnya juga 3-4-3, 3-5-2, 3 center back juga coach. 3-5-2 gue masih lebih paham. Jonathan David,
Kenan Yildiz masa depan Juventus, Conceição akhirnya ditebus, Thuram, Locatelli ya lebih menurut gue secara komposisi lebih solidan Juve daripada Milan. Jadi makanya gue lebih menjauhkan Juve di atasnya Milan. Enggak, ini tantangan buat Kifu ya. Mereka bisa. Kalau gue bilang jangan banyak dirombak aja. Tudor. Bukan Inter. Lah, Inter jangan banyak dirombak lah. Nggak usah sok-sokan pelatih baru semua rombak. Udah biarin main kayak Instagram karena mereka udah nyaman. Dan pemainnya itu aja. Kemarin gue nungguin siapa transfernya, datanglah Andy Diouf coach. Pembelian Inter dengan ntar malam Inter main lawan Torino hari kemarin, Selasa dini hari, kita kan tayang Selasa sore coach. Selasa dini hari main ketemu Torino. Gue penasaran pemain-pemain barunya nih. Castle Liverpool juga. Castle Liverpool. Sayang kita nggak bisa update. Ya lo nonton aja dah di Just Talk member lah itu update-nya Castle Liverpool dengan Inter Torino di sana. Tapi gue berani jamin Inter menang lawan Torino. Kita lihat. Castle Liverpool menang Liverpool karena Isak nggak ada. Torino main 4 back. Nggak kemana-mana. Kecuali di Torino ada mantan main Inter juga, Casade nih yang buangan dari Chelsea nih. Sayang banget. Casade padahal punya masa depan cerah tadinya, tapi justru malah berakhir di sini Torino. Cerah di sini. Enggak. Cuma di match ini doang maksud lo. Gue penasaran justru harmonisasinya Petar Sucic nih. Seperti apa dia bisa menggantikan perannya Hakan Çalhanoğlu. Dan ya mungkin nanti kita lihat Andy Diouf bisa debut juga karena dia katanya mempush untuk bisa langsung main di match pertama. Sambil lihat ya. Ntar gue bikin video untuk member pakai jersey Inter. Weh, gue aja belum punya. Tapi gue nggak pengen beli jersey Inter selama masih ada itunya sih, sponsornya yang bet-betnya itu gue kurang suka coach. Karena buat bikin konten nggak bisa kan di Instagram sama TikTok selama pakai bet-bet itu. Bisa aja, kenapa? Nggak bisa, karena violence nanti. Kalau bikin pakai bet-betan. Instagram, TikTok nggak boleh. Sekarang setahu gue gitu. Kalau pakai ada bet-betnya. 11 klub dari Inggris pakai bet semua. Ya makanya. Tapi tim besar nggak ada yang pakai. Enggak, tim besar. Makanya coba aja lo bikin pakai baju Sunderland. Iya, gue mau coba aja. Atau baju masih kena violence, apalagi TikTok ya lebih ketat dari sisi itu. Gue mau tes aja. Oke, itu dia. Tapi kan lo bikinnya buat YouTube kan? Enggak, buat IG ntar gue. Kan dipromoin di IG. Oh iya. Oke, kita nggak akan panjang lebar. Kita tunggu dari update terdekat juga dari transfer, katanya Donnarumma tinggal nunggu waktu. Walaupun harganya katanya City minta di bawah. City minta di bawah 50 juta sambil nunggu dilepas dari ini udah 11-12. Ini cuma masalah nego gaji aja. PSG udah mau dia out. Ya, gaji gede nggak dipakai lagi. City butuh kiper ya, 50-an make sense lah. Vinho juga belum laku-laku. Kemarin bahkan mau di tackle sama si Eze, taunya Eze-nya batal. Terus katanya Spurs itu udah nawar 70 juta buat Nico Paz dari Como, tapi nggak dijual karena Madrid bilang dia masih buat masa depannya Madrid. Jadi ya Savinho ini gue nggak ngerti dia akan taruh di mana, even dia ke Tottenham, karena selama ada Kudus di sana, even nanti ada Kulusevski, berat menurut gue Savinho juga bisa main dapat tempat utama. Tapi mereka masih berani beli 70 juta loh. Iya, ya kita lihat aja nih beneran apa enggak nih Spurs sengotot itu beli Savinho. Terus udah nggak ada lagi kan kiper si Lemans itu gue nggak peduli lah. Oke, habis sama terakhir tadi apa kelamaan ya? 48 menit udah. Iya kelamaan dah. Oke, kita nggak akan jauh-jauh ngomong panjang lebar. Kita update lagi di hari Kamis mendatang besok. Bye bye semuanya, Offsider.